3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Hahaha, selamat datang, Dewa Leluhur, berani melawan alam semestaku. Xiao Yao tertawa terbahak-bahak, melihat tangan Dewa Leluhur, diam-diam, tubuhnya tiba-tiba melejit. Kenapa kamu tidak berani? Dua raungan bergema di langit dan bumi. Tubuh mereka tiba-tiba menghilang dan memasuki kehampaan di luar kota Renmeng. Ledakan, perang pecah. Dalam kehampaan tak berujung di atas kota Renmeng, dua sosok yang menjulang tinggi muncul, terpisah satu sama lain, dan keduanya meledakkan atmosfer surga yang merugikan. Kedua kekuatan bertabrakan dengan sengit, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Orang-orang sepertinya merasa bahwa bagian alam semesta ini tiba-tiba menjadi dua bagian langit dan bumi. Yang satu adalah nafas yang dalam dan tinggi, yang lainnya adalah nafas yang menguasai, dan kedua nafas itu tiba-tiba bertabrakan. Satu sama lain, klik, klik, di bawah, Renmeng menggigil. Bahkan jika keduanya tidak bertarung secara langsung di kota Renmeng, mereka berada dalam kehampaan tak berujung di luar kota Renmeng, dan mereka tidak tahu seberapa jauh kehampaan itu. Nafas yang tersebar masih mengguncang alam semesta. Semuanya, ikuti aku untuk mempertahankan kota Renmeng. Warna tertinggi kekacauan, minuman rendah, dengungan, tubuhnya, kekuatan tertinggi yang luas langsung menyebar ke kota aliansi. Tiba-tiba, kota Renmeng menerangi semua jenis larangan dan pola, dan cahaya dewa yang luas bermekaran. Kota Renmeng yang bergetar asli memiliki jejak stabilitas. Lakukan. Kota Aliansi Wali. Salah satu orang yang paling kuat minum dengan ganas, dan ada bau yang tidak enak di tubuhnya. Serangkaian jalan biasa muncul di kehampaan, dan langsung berbaur dengan kota Renmeng. Untuk sesaat, kota Renmeng sangat kuat dan bisa disebut benteng. Sebab, mereka sangat khawatir jika mereka tidak melakukannya, biarkan yang riang tertinggi dan dewa leluhur melakukannya, mungkin kota aliansi akan hancur jika mereka tidak berhati-hati. Kota Renmeng sangat kuat. Itu dibuat oleh pengrajin kuno dan orang kuat tingkat atas lainnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, kota Renmeng seperti harta karun tingkat atas. Tapi dewa leluhur yang tertinggi dan tanpa beban saat ini, tidak peduli siapa, telah mencapai puncak alam tertinggi. Mungkin bukan tidak mungkin untuk meledakkan kota Renmeng. Banyak orang tertinggi minum bersama. Masing-masing mengeluarkan bau yang tidak enak dan menyatu ke dalam kota Renmeng, yang membuat kota Renmeng bergetar dan gemetar tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, banyak orang melihat ke langit. Di alam semesta yang menjulang tinggi, dua kekuatan besar saling berhadapan. Nafas, seperti lautan, melonjak hebat. Alam semesta tidak dapat menekan kekuatan dan raungan mereka. Xiao Yao tertinggi dan dewa leluhur, mereka. Aduh, mereka semua adalah pemimpin ras manusia kita. Kenapa? Sombong untuk menjadi yang paling riang. Karena dewa leluhur ada di depan ras manusia kita, gerakan tanpa beban tertinggi terlalu banyak. Dewa leluhur dapat menanggungnya dengan sangat baik. Terlalu banyak? Kurasa tidak. Apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Yao sebelumnya benar. Jika bukan karena Yang Mulia Xiao Yao, bagaimana ras kita hari ini? Banyak dari mereka memiliki pandangan mereka sendiri. Kekuatan lama dan baru bertabrakan. Meskipun dewa leluhur adalah pemimpin umat manusia, dia pernah menjaga umat manusia pada tahun-tahun itu, tetapi seperti yang dikatakan oleh Xiao Yao sebelumnya, dia terlalu tunduk di bawah komando dewa leluhur. Di bawah kepemimpinan dewa leluhur, Terans terus menyusut dan sering kehilangan wilayah. Kedatangan yang tertinggi tanpa beban itulah yang menjadikan Terans salah satu dari dua kutub alam semesta lagi. Terima kasih untuk keduanya, tapi ada juga yang bertabrakan. Dewa leluhur, aku sudah lama meremehkanmu. Hari ini, aku tepat di hadapan Dewan Umat Manusia untuk memberitahumu bahwa waktumu telah berlalu. Selamat tertawa terbahak-bahak, langkah demi langkah keluar. Jangan malu. Dewa leluhur itu dingin, kekuatan dewa leluhur. Ledakan, di tubuhnya, cahaya warna-warni yang bergulir mekar. Dalam sekejap, bentuk tubuh dewa leluhur menjadi sangat tinggi. Dan seluruh orang tampaknya menerobos alam semesta, meraih tangan tertinggi yang tanpa beban. Tahanan, ledakan,
Sungguh tangan yang besar, menjulang ke langit. Di bawah satu sisi, segala sesuatu di alam semesta terkandung, seperti lubang hitam yang sangat besar. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitarnya, aturan mundur, jalan surga mundur, dan segala sesuatu antara langit dan bumi menghilang. Hanya tangan ini, cukup untuk mengambil bintang dan mendapatkan bulan. Ini adalah, mata Qin Chen melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria kuat dengan level seperti itu, dan dia tidak bisa menahan rasa gelisah. Telapak tangan ini mengerikan. Qin Chen memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia telah menembus alam surga, jika dia benar-benar menghadapi telapak tangan ini, dia tidak akan memiliki perlawanan. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dibunuh. Apakah ini kekuatan tertinggi yang sebenarnya di alam semesta? Pemimpin keluarga besar, dia membuka matanya lebar-lebar. Telapak dewa leluhur mengandung kekuatan 10.000 cara. Ini adalah 10.000 cara yang sebenarnya. Itu jauh lebih kuat dari kekuatan 10.000 cara. Setiap jalan telah dikembangkan secara ekstrim dan mengandung kekuatan kehancuran. Dapatkah yang tertinggi yang riang memblokirnya? Qin Chen tiba-tiba menoleh. Ledakan, Anda dapat melihat bahwa telapak tangan Anda yang besar datang ke yang tertinggi tanpa beban dalam sekejap, dan ruang ini dipenjara. Semua jenis ruang dipadatkan dalam sekejap, dan bahkan kekuatan waktu pun dipadatkan. Satu telapak tangan 10.000 Tao, langit dan bumi ada di telapak tangan. Bukan hanya Qin Chen yang terkejut, tetapi juga beberapa orang kuat, seperti Mahaguru Keahlian, Mahaguru Wanfa, dan bahkan Mahaguru Kekacauan, semuanya saling menatap. Sangat jarang bertarung di level seperti itu. Semua orang ingin tahu, di hadapan pukulan yang begitu mengerikan, bisakah yang tertinggi yang riang memblokirnya? Hahaha, kekuatan dewa leluhur. Kamu hanya leluhur di hadapanku. Kekuatan bumi, ledakan, pada Xiao Yao yang tertinggi, nafas yang luas naik. Pada saat ini, Xiao Yao Supreme tampaknya telah diubah menjadi dunia yang menjulang tinggi, benua yang menjulang tinggi. Nafas bumi yang tak berujung, terkondensasi di tubuhnya, dan kemudian meledak. Ledakan, baut dari biru. Dengan pukulan ini, langit dan bumi bergetar, dan alam semesta secara langsung seolah-olah telah diledakkan menjadi sebuah lubang besar. Sejumlah besar kekuatan reguler menghilang, dan pukulan yang mengandung kekuatan bumi yang tak ada habisnya meledakkan telapak tangan yang berisi ribuan nafas dalam sekejap. Dengan ledakan, langit dan bumi bergetar, telapak tangan besar dari 10.000 jalan hancur, kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta membanjiri seperti banjir, dan bintang-bintang dalam jarak ratusan juta mil di kejauhan hancur secara langsung. Bang! Kota Renmeng juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan ini dan mengeluarkan suara berderit. Apa? Mereka semua mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kota aliansi. Masing-masing terkejut dan berubah warna. Mereka menatap kekosongan tak berujung. Satu pukulan terkuat di bumi, mematahkan kekuatan dewa leluhur. Bagaimana mungkin? Salah satunya adalah jalan bumi. Satu adalah 10.000. Dengan kultivasi dewa tertinggi yang riang dan dewa leluhur, jalan tersebut telah dikembangkan secara ekstrim. Bahkan surga tertinggi alam semesta tidak dapat ditekan. Mengapa kekuatan bumi tertinggi yang riang dapat menembus kekuatan semua Tao? Orang tidak mengerti. Itu adalah jiwa bumi. Pada saat ini, ada suara tertinggi. Mata pengrajin tertinggi itu berkilat. Roh bumi, Qin Chen melihat karya ilahi, karena dia tidak bisa memahaminya sebelumnya. Sebelum dia naik, Xiao Yao yang tertinggi memiliki 3 roh bela diri, salah satunya adalah roh bela diri bumi. Penjelasan tertinggi, kekuatan roh bela diri, Qin Chen berkedip. Ketika dia tiba di surga, dia secara alami mengerti banyak hal. Dia tahu bahwa yang disebut roh bela diri sebenarnya adalah manifestasi kekuatan, seperti darah surga. Itu hanya sebuah judul. Hanya karena peri tertinggi pernah memiliki roh bela diri bumi, dia bisa mengalahkan kekuatan leluhur dengan kekuatan bumi. Sulit untuk mempercayai apa yang dia pikirkan. Perlu dicatat bahwa Qin Chen, di bawah komando Pavilion Chen di Tianji, juga memiliki orang yang kuat untuk menumbuhkan semangat bela dirinya, yaitu Xingtianya. Dia masih mengklaim sebagai leluhur roh bela diri di Tianji Timur, tetapi dia tidak ditundukkan oleh Qin Chen. Sepertinya dia tahu apa yang ada di pikiran Qin Chen. Mahaguru meliriknya dan berkata dengan lemah, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan.
Kekuatan roh bela diri tidak begitu baik, tetapi tergantung pada roh bela diri siapa itu. Misalnya, ada banyak orang yang memiliki darah, dan ada atribut darah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi darah gunturmu berbeda. Kamu memiliki kekuatan guntur. Apakah kamu yakin bahwa ketika kamu menerobos ke atas, kamu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Tao? Qin Chen tertegun. Itu benar. Kekuatan gunturnya sangat spesial di Tianwu. Setelah dia datang ke surga, dia masih mengerikan. Dia tidak hanya menahan iblis, tetapi juga kekuatan gelap dari orang-orang gelap. Tapi bagaimana kekuatan normal Thunder memiliki efek seperti itu? Meskipun Qin Chen tidak tahu banyak tentang itu, dia juga tahu bahwa kekuatan guntur, yang disebut kekuatan penilaian, sama sekali tidak hanya. Tampaknya itu semacam kekuatan yang lebih unggul dari guntur biasa, dan bahkan bencana guntur alam semesta dan surga harus mundur. Apakah kekuatan bumi seperti kekuatan gunturnya? Pada saat ini, pikir Qin Chen. Dalam kekosongan, tinju Xiao Yao meledakkan kekuatan dewa leluhur, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, kekuatan apa dari 10.000 cara? Aku tidak bisa menahan jatuh 10 pertemuan. Kemampuan apa? Keluarkan saja, aku menang jangan bunuh yang tidak dikenal. Merajalela, dewa leluhur sangat marah. Bersenandung, di tubuhnya, kekuatan warna-warni mekar lagi. Boom, suasana kacau yang spesial, meroket. Roh leluhur akan datang. Bersenandung, dari kehampaan alam semesta, tiba-tiba kekuatan misterius datang, berubah menjadi tubuh energi tak terlihat dan menyelimuti dewa leluhur. Segel, dewa leluhur meraung dan meraung. Alam semesta tiba-tiba menjadi gelap, dan langit dan bumi menjadi gelap gulita. Semuanya tidak terlihat. Pada dewa leluhur, nafas yang tak bisa dijelaskan naik, tinggi di atas, seperti dewa. Semua jenis persepsi langit dan bumi lenyap. Pada saat ini, banyak orang kuat di kota di bawah ini terkejut, karena mereka telah kehilangan persepsi mereka tentang alam semesta, seolah-olah mereka telah dilucuti dari alam semesta dan datang ke alam semesta lain. Ini adalah nafas roh leluhur. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong terkejut. Zuling, Qin Chen ragu. Ya, Zuling, itu di era kekacauan. Dikatakan bahwa dia adalah orang kuat yang sangat mengerikan yang dapat berkomunikasi dengan alam semesta dan surga. Belakangan, beberapa keturunan lahir, dan dia menyebut dirinya Zuling. Tidak heran ini pria menyebut dirinya dewa. Dia ternyata adalah keturunan Zuling. Hong Huang Zulong mencibir. Dewa leluhur, Qin Chen terkejut. Bagaimana mungkin ada ras seperti itu? Pada saat ini, Qin Chen mengerti bahwa dewa leluhur harus sama dengan dunia kuno. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan umat manusia, tetapi juga memiliki garis keturunan kekacauan. Pantas saja nafasnya begitu istimewa. Xiao Yao, di bawah kekuatan roh leluhur, aku bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Bagaimana kamu bisa melawanku? Dewa leluhur meraung, tangannya tertutup, dan meraung. Di langit kosong ini, serangkaian kekuatan warna-warni yang mengerikan datang, seperti lautan, dan dengan cepat datang, berubah menjadi serangkaian kekuatan surga. Kekuatan aturan tertinggi alam semesta. Banyak orang berubah warna. Mereka semua melihat bahwa kekuatan 7 warna sebenarnya adalah kekuatan aturan tertinggi alam semesta. Dikatakan bahwa dewa leluhur memiliki garis keturunan dari beberapa orang kuat di zaman kuno. Garis keturunan ini sangat mengerikan. Itu dapat berkomunikasi dengan alam semesta dan surga, dan dilindungi oleh alam semesta dan surga. Ia menyebut dirinya dewa. Hari ini, orang akhirnya melihatnya. Kekuatan tertinggi seharusnya ditindas oleh alam semesta, tetapi pada saat ini, dewa leluhur diberkati oleh aturan tertinggi alam semesta. Di dunianya yang unik, aturan tertinggi alam semesta membantunya. Hahaha, apa yang bisa dilakukan alam semesta? Rusak. Senyuman tertinggi Xiao Yao, ledakan. Ledakan, aturan tertinggi alam semesta mundur satu demi satu dan menghilang. Mengapa? Dewa leluhur terkejut dan marah. Dia melihat tinju dan datang kepadanya dalam sekejap. Kapak, bersenandung, di tangan dewa leluhur, kapak perang dari seluruh langit muncul. Kapak perang keluar, dan satu tebasan keluar. Ledakan, alam semesta langsung terbelah menjadi celah besar, seperti lubang hitam, melahap segalanya. Kapak yang mengerikan, dengan kekuatan kehancuran yang gelap,
membelah kepalan tangan Xiao Yao yang tertinggi. Bang bang, dewa leluhur mendengus dan terbang langsung. Di mana dia lewat, alam semesta runtuh dan lubang gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang mengejutkan. Tidak mungkin, mengapa kamu membiarkan aturan tertinggi alam semesta mundur? Nenek moyang meraung dan tampak pucat. Hahaha, dewa leluhur. Konyol, mengapa aturan tertinggi alam semesta akan membantu Anda adalah bahwa leluhur Anda pernah membayar sedikit untuk mempertahankan pengoperasian aturan tertinggi alam semesta, dan, sampai batas tertentu, mereka telah mempertahankannya, jadi aturan tertinggi alam semesta akan menguntungkan Anda. Tapi itu hanya bantuan kecil, yang tertinggi, tidak mematuhi aturan tertinggi alam semesta. Jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan aturan tertinggi alam semesta, kamu idiot. Xiao Yao Supreme tertawa dengan jijik di wajahnya. Saat ini banyak orang yang kaget, dan tiba-tiba, termasuk kekacauan tertinggi, semua mata bersinar. Faktanya, semua orang tahu lebih banyak dari siapapun di alam mereka, tetapi tidak jelas bahwa dewa leluhur berani menjadi dewa dan dapat memperoleh bantuan dari alam semesta. Mengapa dewa leluhur bisa menyebut diri mereka dewa? Itu karena dia mewakili operasi alam semesta dan jalan surga dalam kehidupan biasa. Ini adalah caranya yang paling unik, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak makhluk tertinggi. Di masa lalu, kekacauan adalah yang tertinggi. Mereka semua mengira ini mungkin karena darah leluhur kuno yang istimewa. Misalnya, nenek moyang mereka lahir di asal-usul alam semesta. Mereka lahir dalam kekacauan dan bisa disukai oleh alam semesta. Atau, alasan lain apa? Seperti perpaduan dari jenis asal kosmik tertentu dan harta karun eksotis, Banyak orang tertinggi yang hadir telah menebak berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah tahu kebenarannya. Siapa yang tidak ingin disukai oleh aturan tertinggi alam semesta? Sekarang, semua orang mengerti. Itu sebabnya, cukup mempertahankan operasi alam semesta. Bisakah yang tertinggi juga disukai oleh aturan tertinggi alam semesta? Banyak dari mereka bergumam, bingung dan bersemangat. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena mereka tidak pernah berinisiatif melakukan hal seperti itu. Ketika mereka mencapai alam mereka ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta sepanjang waktu. Setiap orang berpikir tentang bagaimana melepaskan diri dari aturan tertinggi alam semesta dan bagaimana melepaskan diri dari belenggu alam semesta. Namun, tidak ada yang pernah memikirkan apakah itu dapat membantu alam semesta mempertahankan operasinya. Sekarang, kata-kata riang tertinggi membuat semua orang bersemangat. Ini seperti membuka pintu baru untuk semua orang. Ini mengasyikkan, tidak terkendali. Dia melangkah keluar dengan cibiran di mulutnya dan memandangi dewa leluhur seolah-olah dia sedang menghadap semut. Yang disebut dewa itu konyol. Itu hanya hiburan diri gadungan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa? Dalam hal membantu alam semesta, kami telah memperbaiki dunia celestial dan menjaga kedamaian alam semesta. Bantuan alam semesta kepada kami lebih lemah dari Anda. Sungguh konyol menekan kami dengan aturan tertinggi alam semesta. Selamat tertawa terbahak-bahak, bunuh lagi. Ledakan, satu pukulan. Kali ini giliran Xiao Yao. Tinju ini, langsung mengembun menjadi satu titik. Dan kemudian tiba-tiba pecah. Bang! Dewa leluhur langsung diledakkan, dan nafasnya hancur. Jika bukan karena kapak di tangannya, itu milik harta tertinggi. Jika tidak, dia akan terluka parah di bawah tinju ini. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Dewa leluhur marah. Terpisah, ledakan, tiba-tiba, nafas misterius muncul dari dewa leluhur. Ledakan, ketika nafas ini naik, seluruh alam semesta meraung, dan kekuatan kosmik yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menekannya, untuk menghentikan dewa leluhur. Itu adalah kekuatan detasemen. Ditolak oleh alam semesta. Terpisah, kekuatan detasemen. Tidak mungkin. Pada saat ini, semua orang memandangi dewa leluhur dengan ngeri, tiba-tiba berdiri, satu persatu menatap ke sekeliling. Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan detasemen? Saat ini, dewa leluhur penuh dengan nafas yang mengerikan, dan kekuatan bergulir melonjak padanya, seperti iblis. Bang dang, ada gelombang guntur yang mengerikan di langit, dan aturan tertinggi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Namun kali ini, aturan tertinggi alam semesta tidak membantu para dewa leluhur seperti sebelumnya, tetapi menekan mereka.
Antara langit dan bumi, kekuatan hukuman yang mengerikan dan tertinggi datang, membentuk lubang hitam yang mengerikan di sekitar dewa leluhur. Detasemen adalah asal mula alam semesta. Begitu prajurit mencapai detasemen, dia dipisahkan dari alam semesta, menelan sebagian dari kekuatan alam semesta dan ditekan oleh alam semesta. Bang! Serangkaian aturan yang mengerikan dan kekuatan hukuman datang, tetapi dewa leluhur mengambil tangan dan menghancurkan kekuatan dari banyak aturan tertinggi. Dia memegang kapak hitam dan menatap Xiao Yao tertinggi seperti raksasa di langit. Xiao Yao, hari ini, aku akan menang. Dewa leluhur menjulang tinggi seperti dewa. Nafasnya begitu mengerikan sehingga menelan segalanya dan membuat semua orang merasa bahwa itu bukanlah manusia melainkan dewa di depan kita. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan kekosongan itu runtuh. Alam semesta tidak tahan dengan kekuatannya. Kemanapun dia pergi, kekosongan itu runtuh. Apakah dewa leluhur menerobos ke detasemen? Saat ini, banyak orang merasa ngeri. Terpisah, bisa disebut yang terkuat di alam semesta. Di zaman kuno, kami telah mendengar bahwa orang kuat menjadi tidak terikat, tetapi dalam miliaran tahun terakhir, kami tidak pernah mendengar bahwa orang kuat dapat melangkah ke alam ketidakterikatan. Dewa leluhur, memegang kapak besar, dengan dingin berkata, yang tertinggi tanpa beban, sebagai pemimpin umat manusia, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Awalnya, saya seharusnya tidak melakukan apapun untuk Anda, tetapi hari ini Anda sombong dan mendominasi, jadi aku harus melakukan sesuatu padamu dan menekanmu. Suara itu jatuh. Kapak raksasa di tangan dewa leluhur tiba-tiba memancarkan cahaya berkabut. Satu kapak ke langit. Nenek moyang mengaum. Dengan keras, nafas runtuhnya alam semesta naik dengan cepat dari tubuhnya, dan akhirnya membentuk cahaya hitam mengerikan yang tak tertandingi. Cahaya hitam membentuk pola rahasia yang mengerikan, dan akhirnya berkumpul di Tomahawk dan membelah pada yang tertinggi tanpa beban. Kapak. Ada keheningan. Saat ini, segala sesuatu di langit dan bumi sepertinya menghilang. Kapak ini terbelah. Di mata semua orang, semua persepsi menghilang. Hanya kapak yang mengerikan ini yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Berdiri dalam kehampaan ini, hukum operasi telah mundur, dan kekuatan paksaan menjadi semakin kuat. Kesunyian, semua yang tertinggi, diam, bahkan tidak berbicara, hanya menatap dua sosok di langit. Pikiran benar-benar terkejut. Yang tertinggi tanpa beban. Warna Qin Chen berubah dan hatinya menunjukkan kecemasan. Ini pukulan yang mengerikan. Saya khawatir itu bisa membunuh yang tertinggi. Bisakah yang tertinggi tanpa beban menolaknya? Qin Chen melihat karya ilahi ke satu sisi dengan tergesa-gesa. Itu hanya ekspresi dari pengrajin tertinggi, tapi Qin Chen tertegun. Seperti yang Anda lihat, pengrajin tertinggi itu terdiam dan terkejut melihat pemandangan di langit, tetapi di sudut mulutnya, dia menunjukkan senyum sinis yang samar, seolah-olah dia tidak memperhatikan fakta bahwa leluhur dewa telah menguasai kekuatan detasemen, yang membuat Qin Chen terpana. Ini kamu, dia memutar kepalanya dengan tergesa-gesa. Hahaha, saya mendengar tawa yang hangat dan nyaring antara langit dan bumi, dan kemudian yang tertinggi yang riang, yang tidak pernah bergerak lagi. Ledakan, keluar langkah demi langkah tertinggi tanpa beban, langit dan bumi bergetar, dan hukum tertinggi alam semesta mundur. Mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali, dan ada juga kekuatan yang tampaknya lebih unggul dari alam semesta di tubuhnya. Terpisah, konyol, Zusen, kamu baru saja menyentuh ambang detasemen. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Xiao Yao tertawa terbahak-bahak dan berkata, matanya seperti pelangi. Wow, dia mengangkat tinjunya. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Kekuatan ini berubah menjadi sungai hitam panjang. Bayangan virtual setiap sungai seluas ratusan juta kilometer, seperti dunia. Saya hanya bisa melihat bayangan virtual dari 36 jalan, tersebar ke segala arah, seperti atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Di bawah bayangan virtual dari 36 jalan, ruang yang tertindas mulai retak. Aturan tertinggi alam semesta mundur dengan cepat dan tidak berani mendekat. Terpisah, itu adalah kekuatan detasemen. Sekarang, masing-masing dari 36 bayangan virtual berjarak ratusan juta kilometer. Di ruang tanpa akhir,
penguasa riang yang mengangkat tinjunya seperti inti alam semesta. Dan kemudian tinju kanannya yang kuat meledak ke depan.